Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Shalom, salam kudus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Dan terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami terus dibangkitkan semangat kami setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Tiap pagi kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami dan juga pada masa saat kami beristirahat ya Tuhan. Tuhan menyertai dan memberikan kami kekuatan baru di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan untuk terus memperlengkapi hidup kami. Kami berterima kasih Roh Kudus menyertai dan memberikan hikmat surgawi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 2. Kita lanjutkan, saudara-saudaraku ya. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 2. Ya, pada hari Kamis yang lalu kita sudah menyaksikan bagaimana kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menjelaskan tentang bagaimana hukum Taurat itu bukanlah bagian dari kebenaran yang diterapkan di dalam kehidupan orang percaya di masa kasih karunia saat ini Bapak Ibu Saudaraku ya, dan bukan merupakan penyertaan di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam persidangan dengan para rasul di Yerusalem. Jadi itu diulang-ulang oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudaraku, dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain, jemaat-jemaat kudus Tuhan dari bangsa-bangsa lain tubuh Kristus, supaya kita tidak mengalami banyak kerugian ya, tapi kita harus mendapatkan keberuntungan yang besar, manfaat yang besar dari kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam Kristus Yesus, yaitu di dalam manusia barunya, di mana kita mendapat manfaat hidup di bawah kasih karunia, tidak dikuasai lagi oleh dosa, amin, tapi kita menjadi hamba kebenaran, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini memang merupakan satu hal yang sangat serius, ya, sangat serius karena Rasul Paulus sudah melihat dengan sangat jelas bahwa ketika orang-orang Israel atau orang-orang dari bangsa Yahudi ingin ya memaksakan
bangsa-bangsa lain supaya tetap menjadi sama seperti mereka sebagai bangsa pilihan, yaitu supaya hukum Taurat itu diterapkan dalam kehidupan orang-orang percaya, jemaat-jemaat tubuh Kristus dari bangsa-bangsa lain, dan itulah yang membawa problem, ya, membawa masalah, ya, karena itu tidak sesuai dengan platform atau tidak sesuai dengan kerangka berpikir, rencana atau planning program daripada Tuhan untuk bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudaraku, di bawah pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita melihat bahwa satu momentum prima, momentum yang sangat mendasar dan yang sangat luar biasa adalah ketika Rasul Paulus harus membela mati-matian, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa natur atau sifat asli daripada berita kabar baik Injil kasih karunia yang dia terima dari Tuhan Yesus itu tidak boleh dicampur adukan dengan, ya, sifat pemberitaan yang sudah lebih dulu diterima oleh 12 rasul dan yang ditujukan kepada bangsa Israel. Ini terus Bapak Ibu Saudaraku harus diulang-ulang untuk dijelaskan oleh firman Tuhan, karena kita lihat Bapak Ibu Saudara, di zaman Rasul Paulus saja masih hidup, ya, di zaman Rasul Paulus saja masih hidup, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang percaya itu banyak yang jatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, masih di zamannya Rasul Paulus, di mana Paulus itu adalah penerima, ya, tangan pertama, katakan begitu, penerima berita kebenaran, dan dia adalah orang yang melihat Tuhan Yesus berkali-kali, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia menggembalakan, katakan begitu, jemaat-jemaat kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain saja. Pada saat itu, ya, manusia, orang-orang percaya itu tidak luput dari kejatuhan, gitu, ya. Tidak luput dari kegagalan mereka untuk mengikuti pola-pola kehidupan surgawi yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dijalankan dalam pelayanan yang menjadi satu kewajiban yang harus diikuti oleh setiap jemaat tubuh Kristus dari bangsa-bangsa lain. Dan kita lihat itulah yang menjadi persoalan pokok dari jemaat Galatia ini. Makanya surat Galatia ini sebagai koreksi, ya, koreksi yang sangat tegas, yang sangat keras kepada jemaat Galatia. Karena apa? Jemaat Galatia ini bukan hanya satu, kan Bapak Ibu Saudara. Jemaat-jemaat di Galatia bisa dengan begitu mudah tersebar. Boleh dikatakan, ya, seperti Paulus katakan, ini sebenarnya sebuah penyesatan pada akhirnya, ya, sebuah penyesatan, karena apapun yang pemberitaan yang bertentangan dengan Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, itu tidak pantas untuk dihidupi oleh orang-orang kudusnya Tuhan, ya, tidak pantas dihidupi oleh jemaat Kristus, dan itu harus dijauhkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka tidak heran kalau kita baca lagi, coba kita lihat dulu di Galatia pasal 2 ini, ya. Sungguh-sungguh bahwa 12 rasul Kristus, ya, di Yerusalem itu mereka sungguh-sungguh memang sama sekali
tidak tahu gitu ya. Ya, tidak mengerti bagaimana Tuhan memberikan pesan kepada Paulus adalah pesan yang berbeda ya, yang sungguh-sungguh berbeda, sehingga Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, harus menjelaskan secara detail kepada mereka, ya, menjelaskan kepada para rasul bahwa tidak boleh disamakan dan jangan dicampur adukan ya berita kebenaran kasih karunia yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus, ya, sehingga Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, harus bersedia ya memberikan penjelasan yang terus diulang oleh Rasul Paulus bahwa sekarang dalam program Tuhan kepada bangsa-bangsa lain itu adalah pemberitaan yang berbeda, yaitu di mana setiap orang yang percaya tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat ya, tapi di bawah tuntunan daripada kasih karunia Tuhan, yaitu yang dikuatkan oleh penyertaan daripada Roh Kudus ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihatlah di dalam bagian Galatia pasal 2 ayatnya, saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-7 dulu ya. Sampai ayatnya yang ke-7 dari ayat 1. Saya baca sekali lagi. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem, dan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Ya, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ya, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ya, luar biasa itu Bapak Ibu Saudaraku. Tujuannya adalah perhambaan manusia. Ya, kalau hukum Taurat itu masih dipaksakan. Ayat 5, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar apa? Agar kebenaran Injil kasih karunia dapat tinggal tetap pada kamu. Kita lihat di situ Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa Paulus menegaskan kebenaran Injil kasih karunia Allah supaya tetap murni, ya, menjadi berita yang istimewa, yang khusus dan berbeda, ya, dari pemberitaan daripada orang-orang yang terpandang. Orang-orang yang terpandang di situ Paulus katakan itu adalah yaitu rasul-rasul yang diakui sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem. Ya, jadi Paulus menegaskan terlebih dahulu, menjelaskan kepada mereka perbedaan ini, ya, supaya rasul-rasul di Yerusalem itu juga mengingatkan kepada para penatua atau siapapun dari orang Israel di Yerusalem, kalau mereka pergi ke bangsa-bangsa lain, ya, mereka jangan coba-coba untuk mengajarkan, ya, bahwa bangsa-bangsa lain itu harus sama seperti mereka sebagai orang Yahudi, ya, harus hidup menuruti, ya, hukum-hukum Taurat Musa, hukum Yahudi. Jadi harus kepada pemimpinnya. Paulus menjelaskan itu, meyakinkan supaya otoritas, ya, daripada kebenaran Injil kasih karunia Allah itu benar-benar harus dihargai dan dihormati, ya, ditegakkan di dalam
pemberitaan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-6 itu dikatakan, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana pun kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Jadi selalu diulang-ulang oleh Rasul Paulus, siapapun mereka, apapun kedudukan mereka, ya, walaupun mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara jasmani, secara lahiriah, ya, Paulus katakan, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya, dia bilang itu tidak penting bagiku, gitu ya. Jadi tentunya ini bukan Paulus menjadi seperti arogan Bapak Ibu Saudara. Dia bukannya bersikap tidak sopan kepada para rasul di Yerusalem, tidak. Dia hanya ingin menegaskan supaya orang-orang yang dari Yerusalem yang mengikuti para rasul, 12 rasul, ya, jangan sampai mereka mengecilkan posisi daripada Rasul Paulus. Amin. Jangan mengecilkan dari posisi dari Rasul Paulus, karena Paulus bukan bagian dari 12 rasul yang melihat Yesus di bumi seperti Petrus, Yakobus, Yohanes dan yang lain. Paulus menegaskan jangan sampai mengecilkan posisi daripada Rasul Paulus sedemikian. Karena apa? Karena Paulus lah yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di surga, dan Allah mau supaya menghargai program Tuhan yang dipercayakan kepada Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain itu, agar semua orang menghormati dan menghargai, dan mereka jangan terus memaksakan orang-orang percaya dari Yerusalem supaya jangan ada perpecahan di dalam jemaat. Amin. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu tujuan daripada Rasul Paulus. Kalau kita lihat kan di kitab Korintus, Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus ya, supaya mereka tidak terjadi perpecahan. Jangan ada yang mengatakan aku pengikut Paulus, aku pengikut Petrus, kami pengikut Apolos, ya, kami pengikut Kristus. Nah, itu Paulus menjaga kesatuan di dalam kebenaran yang Tuhan percayakan melalui Rasul Paulus lah, ya, kesatuan jemaat itu saat ini bisa terjaga. Amin. Lain daripada itu, kalau tidak memahami berita kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain, itulah yang menyebabkan perpecahan ya di dalam jemaat, kalau mereka selalu memaksakan hukum Taurat menjadi bagian dari kehidupan penyembahan kepada Tuhan Yesus saat ini, kehidupan jemaat, maka itu pasti membawa perpecahan. Ya, benar ya, Bapak Ibu Saudara ya, bisa dipahami ya. Jadi kita lihat di situ otoritas Tuhan bekerja saat ini adalah melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan juga di dalam pengenalan akan firman rahasia, firman kasih karunia Allah saat ini yang diterima oleh Rasul Paulus ya, menjadi dasar yang paling pokok untuk semua orang bisa melihat kehidupan yang berkenan kepada Tuhan saat ini. Paulus menegaskan bahwa dia tidak memandang kedudukan manusia sebagai hal yang yang dapat menghalangi dia, Paulus, untuk meyakinkan semua orang bahwa ya saat ini Bapak Ibu Saudaraku,
Firman kasih karunia Allah itulah yang saat ini menjadi sumber daripada berkat yang melimpahi kehidupan manusia di dalam tubuh Kristus yang menjadi tempat atau wadah kesatuan jemaat itu bisa terpelihara. Ya, mana Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menyertai, dan Roh Kudus menguatkan, dan Roh Kudus memimpin, memberi pertumbuhan, dan juga memberikan buah-buah kebenaran yang akan memuliakan Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, makanya di ayatnya yang dikatakan tadi, ayatnya yang ke-6 itu, bagaimanapun kedudukan mereka yang dahulu itu, ya, para rasul itu dia katakan tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka, para rasul itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tidak memaksakan sesuatu yang lain karena memang inilah problemnya kan. Orang-orang Yahudi ya yang sudah percaya, bahkan dikatakan ada orang yang menyusup ya di dalam persidangan di Yerusalem itu, ya, orang-orang Farisi, mereka terus memaksakan, terus memesankan bahwa tidak bisa bangsa-bangsa lain itu harus menjadi sama seperti orang Yahudi kalau mereka ingin diselamatkan. Dan Paulus membantah dengan keras, ya, melawan pemikiran yang keliru seperti itu. Dan akhirnya para rasul itu tidak memberikan pesan apa-apa, ya, untuk menjadi tambahan kepada pengetahuan Rasul Paulus dalam persidangan itu. Yang sebaliknya terjadi, ya. Ya, Pauluslah yang memberikan penambahan pengetahuan kepada mereka, para rasul di Yerusalem. Ya, jadi sudah ada keadaan yang sangat terbalik, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, posisi yang terbalik di situ, yang tadinya ya Petrus, Yakobus, Yohanes, para rasul di Yerusalem adalah menjadi narasumber. Ya, sekarang narasumbernya jadi pembicaranya, speakernya, ya, untuk bisa mengenal Yesus Kristus dengan benar adalah Rasul Paulus. Dan berita Injil kasih karunia Allah yang dibawakan oleh Rasul Paulus adalah merupakan kabar baik, ya, yang dapat mencelikan mata rohani manusia, ya, untuk bisa mengenali kehendak Allah saat ini, ya, mengenali Yesus Kristus, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, 12 rasul ya Kristus di Yerusalem itu benar-benar mengakui dengan rendah hati bahwa Tuhan telah memberikan, ya, Allah telah membukakan satu rahasia, ya, yang harus dihormati, yang harus dihargai oleh semua, ya, untuk bersepakat bahwa apa yang diterima oleh Rasul Paulus, ya, dari Tuhan Yesus, sekarang fokus kepada kebenaran kasih karunia. Itulah seharusnya pandangan semua orang, belajar, ya, belajar untuk memahami, ya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat kemurnian daripada pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu selalu terjaga dengan baik. Amin, terjaga, terpelihara dengan baik, dan tidak boleh ada campur aduk. Sekali lagi, tidak boleh ada noda, tidak boleh ada sedikit pun, ya, bagian dari perbuatan manusia yang harus dicampurkan, ya, pada kasih karunia yang murni. Semuanya adalah karena apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib sebagai, ya, dasar pemberitaan untuk kasih karunia Tuhan disampaikan kepada semua orang. Yang menyelamatkan adalah
bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya dan segalanya, ya, yang mengaruniakan keselamatan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya, tanpa harus disertai dengan perbuatan-perbuatan tuntutan daripada hukum Taurat Yahudi. Nah, ini memang mengagetkan mereka, Bapak Ibu Saudara, sangat mengagetkan mereka di Yerusalem, ya, dan mereka tidak tahu perubahan daripada program Tuhan, ya, sedang terjadi. Ya, saya ulang sekali lagi, orang-orang di Yerusalem itu, para rasul itu, mereka sangat kaget, terheran-heran, ya, mereka tidak tahu, ya, perubahan program Tuhan dari, ya, rencana yang semula Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa lain melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel. Namun sekarang, ya, melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ternyata, ya, saat ini program Tuhan adalah untuk memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kaget sekali mereka. Ya, boleh dikatakan secara manusia mereka tidak rela. Ya, dan itulah sebabnya orang-orang Israel yang percaya, orang-orang yang disebut dengan kawanan kecil, ya, mereka karena tidak rela, mereka pergi ke jemaat-jemaat di bangsa-bangsa lain, ya, ke jemaat Korintus, ke jemaat Galatia, ke jemaat Roma dan seterusnya. Mereka masih berusaha untuk menggoda-goda, ya, menggoda-goda jemaat kudusnya Tuhan, tubuh Kristus di bangsa-bangsa lain, supaya mereka diyakinkan juga, ya, bahwa mereka juga harus memelihara hukum Taurat. Ya, mereka mengatakan, ya, itu kan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan, sebab dari semula Tuhan sudah menetapkan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui keturunannya bangsa-bangsa lain menerima kelimpahan berkat keselamatan. Begitu, ya. Jadi mereka meyakinkan terus. Karena itu juga bangsa-bangsa lain itu harus hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, itu yang merusak pemberitaan, itu yang merusak pengenalan, itu yang merusak, ya, kesatuan di dalam tubuh Kristus, di dalam persekutuan orang percaya. Makanya Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, dengan tegas, dengan keras mengatakan, ya, itu keliru dan jangan diterus-teruskan lagi. Makanya Paulus katakan supaya jangan percuma aku telah berusaha keras untuk menegakkan kebenaran Injil kasih karunia Allah sebagai jalan kehidupan yang berkenan kepada Allah dalam program Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Jangan lagi, ya, apa yang diusahakan oleh Rasul Paulus itu, jangan mundur lagi. Seperti jemaat Galatia ini, mundur lagi mereka, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, itu bisa mengakibatkan perpecahan dan demi perpecahan di dalam jemaat. Karena Injil kasih karunia Allah itulah yang menyatukan saat ini. Yaitu menyatukan, bukan menyatukan di dalam organisasi, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, kalau organisasi bisa ribuan, puluhan ribu, bisa manusia membuatnya. Tetapi ini bukan pekerjaan manusia. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang mempersatukan setiap orang yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, dan Roh Kudus, ya, mengambil orang itu, setiap yang percaya dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus menjadi satu tubuh. Itu kesatuan yang Tuhan inginkan saat ini. Amin. Itu yang Tuhan inginkan saat ini. Kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itulah
yang memuliakan Tuhan saat ini. Disitulah sinar kemuliaan Tuhan terpancar, karena di dalam tubuh Kristus itulah Roh Kudus bekerja memberkati kehidupan manusia saat ini. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan unsur-unsur dunia, bukan unsur-unsur organisasi manusia yang mau ditonjolkan di situ. Tidak. Tetapi yang ditonjolkan oleh pemberitaan kebenaran yang disampaikan Rasul Paulus adalah yaitu peninggian. Ya, peninggian terhadap Tuhan Yesus sebagai kepala dan kesatuan daripada setiap anggota tubuh Kristus dalam satu kesatuan, di mana itu adalah sebuah organisme yang hidup. Bukan organisasi secara duniawi, tapi organisme yang hidup, di mana disitulah Allah dipermuliakan karena Roh Kudus memberikan penyertaan dengan kekuatan untuk bisa melayani tubuh Kristus itu pada setiap anggotanya. Amin. Anggota tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di ayatnya yang ke-7 itu ada satu kata yang sangat menarik di situ, ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita lihat di situ di ayat 7 itu, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang bersunat. Ya, jadi besok ini akan kita, hari Senin maksud saya, hari Senin ini akan kita kembangkan lagi, ya, pengertian dari kata sebaliknya ini. Sebaliknya dari apa? Ya, masakan sama, ya kan? Banyak orang mengatakan sama aja kok. Sama itu pemberitaan yang disampaikan Petrus dengan disampaikan Paulus katanya. Loh, kok bisa sama? Kan Paulus sudah bilang sebaliknya. Apa sih artinya sebaliknya? Ya Bapak Ibu Saudara, kalau sama kok sebaliknya? Kan begitu ya? Bapak Ibu Saudara, pengertian kata sebaliknya di situ, tetapi sebaliknya. Ya berarti berbeda dengan yang sebelahnya, kan begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, depan belakang sama saja katanya, ya tidak sama lah, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Apakah depan muka kita sama dengan belakang? Ya, Bapak Ibu Saudara, depan sama nggak dengan belakang? Tidak sama lah, ya kan. Tapi ada orang yang bilang sama aja kok itu, ya itu orang buta namanya, ya kan, yang tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, beda, sebaliknya. Paulus katakan tetapi sebaliknya, ya berbeda, berlainan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Lain sisi, begitu ya kan? Iya, sebelah kiri dengan sebelah kanan masa sama? Ya tidak sama lah. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu berbeda sebaliknya dengan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus, itu berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berita kabar baik, ya Injil kerajaan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada bangsa Israel itu posisinya dalam penyertaan perbuatan hukum Taurat. Ya, ada penyertaan tuntutan perbuatan hukum Taurat di dalam pemberitaan Injil kerajaan yang disampaikan oleh Petrus kepada bangsa Israel, antara lain sunat. Ya, itu adalah bagian dari kewajiban, ya, untuk memelihara hari Sabat dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bagian dari, ya, kewajiban beribadah bagi orang Israel, ya, ketika mereka hidup di dalam ketaatan mereka di bawah pemberitaan Injil Kerajaan Sorga, ya, yaitu juga kita lihat, ya, adanya mujizat-mujizat, mengusir setan, mengusir roh-roh jahat, ya, itu juga bagian satu paket di dalam
pemberitaan Injil kerajaan kepada bangsa Israel yang dilakukan oleh para rasul di Yerusalem. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya, ketika Paulus mengajarkan kepada bangsa-bangsa lain Injil kasih karunia Allah, kita lihat dia menegur jemaat Korintus karena mereka ingin atau mereka ambisi untuk bisa memperoleh karunia-karunia mujizat. Ya, Paulus menegur mereka sebagai suatu tindakan, dianggap sebagai suatu tindakan jemaat Korintus itu kekanak-kanakan, bahwa ya di bawah Injil kasih karunia Allah di dalam tubuh Kristus saat ini kita sudah dipenuhi dengan segala kuasa Kristus yang sempurna, kuasa kasih Kristus yang sempurna. Itulah yang menggerakkan hidup kita saat ini, menunjukkan bahwa kita di dalam Kristus sudah menjadi dewasa, anak-anak Tuhan yang sudah dewasa di dalam Kristus, bukan di dalam perbuatan-perbuatan karena karunia-karunia mujizat dimiliki seseorang saat ini. Tidak ada ukuran saat ini untuk menilai bahwa orang Kristen menjadi orang yang sangat rohani karena dia bisa mempraktekkan mujizat-mujizat, bahasa roh dan lain sebagainya. Itu tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, itu dulu terjadi di jemaat mula-mula karena memang Alkitab belum lengkap semuanya, ya. Dinyatakan firman Tuhan belum sepenuhnya dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya spontan dari Tuhan Yesus itu diberikan kepada orang-orang tertentu di dalam melayani jemaat mula-mula. Tapi sekarang kita sudah mempunyai apa? Kita sudah mempunyai Alkitab yang sempurna, ya. Dan kita sekarang belajar tentang kebenaran Allah dari firman yang sudah lengkap ada di tangan kita, yaitu Alkitab kita. Semuanya kehendak Allah yang ingin kita ketahui itu ada di dalam Alkitab. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah makanya kalau kita lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam kitab Efesus itu pasal 2, pasal 3, Paulus katakan, jikalau kamu membaca ya tulisan-tulisan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kamu dapat mengetahui ya daripadanya rahasia Kristus yang berabad-abad lamanya, namun dibukakan sekarang ya kepada jemaat kudusnya Tuhan tentang rahasia berkat yang melimpah di dalam Kristus saat ini, itu bisa diketahui dan dipahami dengan baik. Jadi itulah pentingnya kita membaca Alkitab dengan teratur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena Paulus mengatakan itu, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui rahasia Kristus yang dibukakan ya melalui tulisan-tulisan khususnya yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya dari Roma sampai Filemon, Rosamon. Disitulah rahasia Kristus yang surgawi tentang rencana Allah memberkati bangsa-bangsa lain dengan kemurnian kasih karunia itu akan dibukakan dan akan ya menjadi sumber-sumber sukacita dan damai sejahtera bagi setiap anggota tubuh Kristus karena menerima asupan ya makanan rohani yang murni, ya gizi rohani yang membuat sehat ya dan berfungsi untuk melayani Tuhan di dalam kebenarannya, dalam kesatuan tubuh Kristus itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa. Makanya kita lihat tadi dikatakan di ayat 7, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan kepada Paulus pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Orang-orang tak bersunat tidak sama dengan orang-orang bersunat. Ya, kan begitu ya. Putih tidak putih, masa kan sama?
Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada orang bilang sama itu. Nah bagaimana bisa sama? Ya putih tidak putih. Ya beda lah berarti kan. Orang bersunat dengan orang tidak bersunat itu beda. Karena orang-orang bersunat itu adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Orang-orang tak bersunat itu adalah orang-orang dari bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Jadi Tuhan mempercayakan pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita. Sama seperti apa tadi? Dikatakan sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, jadi di dalam fondasi kebenaran ini yang berbeda ini harus dibangun. Ya, disitulah dibangun pengertian-pengertian di mana setiap bagian itu menjadi berfungsi menurut apa yang dirancangkan oleh Tuhan, baik kepada bangsa Israel, berbeda dengan baik kepada kita, bangsa-bangsa lain. Itu ada suatu fungsi daripada kehendak Allah yang berbeda disampaikan untuk menjadi bagian ya yang harus ditegakkan di dalam pemberitaan tentang kebenaran firman Tuhan saat ini. Jadi kalau rahasia ini tidak dipahami oleh orang-orang yang berusaha menyampaikan firman Tuhan saat ini, itulah sebabnya terjadi kekacauan, tidak bisa membedakan antara program Allah untuk bangsa Israel dan program Allah untuk bangsa lain yang rahasia saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, dan itu menyebabkan banyak orang kebingungan saat ini, apalagi berkaitan dengan keselamatan, ya kan Bapak Ibu Saudara? Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini ya begitu banyak orang meskipun dia mengaku mengikuti Yesus, tapi dia masih bingung-bingung. Apakah saat ini ya benar-benar adalah ada satu kepastian keselamatan untuk masuk surga, ataukah masih harus menunggu ya nanti kalau sudah dihakimi melihat perbuatan-perbuatan orang, barulah nanti ada kepastian keselamatan. Nah, itu bingung, banyak orang bingung. Kemarin Bapak Ibu Saudaraku dalam suatu pertemuan ya, dalam suatu pertemuan di mana di sana para pemimpin gereja ya bertemu. Ya, kita juga sama-sama dengan Bapak Pendeta Pardosi ya. Jadi ada seseorang di situ yang sudah jadi pemimpin gereja. Ya, ketika berdiskusi, ya dia bilang, kalau di gereja kami belum yakin jemaatnya sudah pasti selamat masuk surga. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu hal yang sangat menarik. Kemudian kita dijelaskan kepada orang itu, dan dia sangat terkagum-kagum bahwa ada satu keyakinan yang sangat kuat di mana ya justru pengakuan tentang adanya kepastian keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya saat ini, itu adalah ciri tanda daripada orang yang sudah mengenal Yesus yang sesungguhnya. Kalau masih bilang mudah-mudahan, semoga, ya, kemungkinan, ya, dan seterusnya, itu adalah bentuk daripada keraguan yang kita tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah mengerti mengenal tentang kasih karunia Kristus saat ini. Dan itu adalah satu hal yang kerugian yang besar ya yang dialami oleh orang yang mengaku percaya pada Yesus, tapi dia masih belum tahu dasar-dasar keyakinan tentang kepastian keselamatan masuk surga saat ini yang kita miliki ya dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan karena Yesus sudah mengerjakan di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, semua dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, dan sekarang itulah berkat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya di mana saja, ya, tanpa perbedaan, ya, semuanya disatukan di dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kesatuan
ya tubuh Kristus, di mana kita hidup bersama-sama bertumbuh untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak hal yang mau kita katakan, yang mau kita pelajari, yang mau kita jelaskan, ya, tentang rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang akan dibukakan untuk kita semuanya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, demikian yang bisa kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, supaya terus kita setia untuk membawa diri kita menyambut kebenaran, pengetahuan kebenaran yang terus membangkitkan semangat kita untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan ingin memakai hidup kita semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan juga supaya kita terus hidup memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, besok kita akan berkumpul kembali di dalam ibadah minggu kita. Maka kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberikan pada kita semuanya kesehatan yang baik, ya. Kesehatan yang baik, ya, semangat terus supaya kita selalu sebagai tubuh Kristus, kita senantiasa bisa melayani, ya, dengan penuh kasih yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan. Kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau terus membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang menghidupkan terus semangat kami, jiwa, roh, dan juga raga tubuh kami Tuhan, untuk kami siap mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hikmat surgawi, bijaksana daripada Tuhan, yang terus membimbing hidup kami, membimbing pikiran kami, supaya kami terus dengan penuh ketabahan, kesabaran dalam menjalani kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu memampukan kami dan juga membangkitkan semangat kami terus untuk melayani Tuhan, memuliakan-Mu, dan memberitakan kebenaran-Mu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Diberkati terus ya Tuhan semua saudara-saudara kami yang mengikuti, ya, pemberitaan. Setiap pagi kami bersama-sama memuji-muji nama-Mu, dan setiap pagi kami datang untuk saling mendoakan hidup di dalam persekutuan kasih Kristus yang abadi, dan kami mau memuji dan menyembah-Mu. Setiap hari kami ingin bersyukur dalam segala hal yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus Allah Tritunggal senantiasa memberkati kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Ya, shalom, salam kudus buat kita semua. Amin.